Bagaimanakah kiat-kiat agar dapat lebih ikhlas, sabar menerima anak sebagai anugerah? Hal ini dalam rangka dengan kondisi bahwa anak yang dimiliki dalam kondisi kurang sempurna baik secara fisik maupun mental. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, tidak ada gagal produk dalam kamus ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam perusahaan Anda ada gagal produk gagal, iya. Tapi kalau dalam ciptaan Allah anak itu tidak ada produk gagal. Walaupun anak itu punya kekurangan mental, kekurangan fisik dan seterusnya. Usahakan melihat sesuatu itu, maaf ini bahasanya agak apa ya? Mungkin agak kurang enak didengar. Melihat sesuatu jangan pakai kacamata apa? Kacamata kuda. Kacamata kuda itu cuma melihat dari satu sisi saja. Latihanlah melihat dengan berbagai sisi. Maksudnya apa? Anak, dia punya kekurangan fisik, dia punya kekurangan mental. Jangan cuma dilihat kekurangan mentalnya saja. Yakinlah pasti anak Anda ini punya kelebihan. Walaupun baru ketemu setelah Anda merenung sekian lama. Saya kasih contoh. Kisah nyata. Ada seorang pakar pendidikan berkunjung ke rumah temannya, ke rumah teman lamanya, ke rumah teman lamanya. Sampai di rumah teman lamanya ini disambut dengan sukacita oleh teman lamanya ini, dan praktisi pendidikan tadi langsung dikenalkan dengan anak pertamanya, anak pertama dari teman lamanya tadi. Masya Allah, anaknya cerdas, ya, aktif, dan diceritakan sama temannya ini bahwa anak saya yang nomor pertama ini berprestasi, rankingnya 1 terus di sekolah. Intinya anak ini Masya Allah. Setelah ngobrol kemudian sama temannya ini dikatakan kepada pakar pendidikan tadi, saya akan kenalkan juga dengan anak saya yang nomor 2. Dengan anak saya yang nomor, loh, kok nggak kelihatan? Mana? Oh, ada di kamar. Udah mulai curiga, kok anaknya di kamar? Akhirnya dibawa masuk ke kamar. Subhanallah, begitu pintu dibuka, ternyata anak yang nomor 2 itu ada di atas kursi roda. Bagian tubuhnya ada yang diikat ke kursi supaya tidak jatuh. Dia gerak terus. Dia punya sakit CP, cerebral palsy, masalah di syaraf-syarafnya, sehingga dia itu bergerak tidak apa? Tidak beraturan, dan perkembangan otaknya juga terganggu. Maka pakar pendidikan tadi menahan nafasnya, sedih sambil mau menangis melihat kondisi yang jauh berbeda antara anak yang pertama dengan anak yang kedua. Anak yang kedua cuma di rumah toh, ngapa-ngapain nggak bisa, semuanya dibantu oleh orang tuanya. Tapi subhanallah, temannya ini mengatakan kepada pakar pendidikan tadi, anak saya yang kedua ini bintang buat saya. Dia adalah sebuah bintang buat saya. Kok bisa? Sebelum saya punya anak yang nomor 2 ini, saya terlalu sibuk dengan urusan dunia saya. Saya jarang ingat Allah, sholat bolong-bolong, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Tapi begitu Allah menganugerahkan anak yang kedua ini,
yang punya keterbelakangan fisik dan mental ini. Saya jadi, istri saya terutama, jadi nggak bisa jauh-jauh dari anak. Karena harus ngurus ini, ngurus itu, sehingga saya banyak berinteraksi dengan anak saya yang kedua ini. Dan subhanallah, anak yang kedua ini, setiap terdengar kumandang azan, itu dia ngasih bahasa isyarat kepada saya dan istri saya untuk sholat. Dengan bahasa isyarat dia, entah dengan tangannya atau dengan mulutnya yang hanya bisa mengatakan maksudnya azan sholat. Dan semenjak itulah saya menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Anak mendekatkan diri orang tuanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini bintang saya ini. Belum tentu kalau Allah kasih anak yang kedua saya sehat walafiat seperti anak yang pertama, belum tentu saya akan sedekat ini kepada Allah. Ini contoh orang tua yang sudah menemukan kelebihan di dalam diri anak dia yang punya kekurangan fisik. Makanya tadi saya katakan bahwa anak itu punya kekurangan, tapi ingat dia punya apa? Kelebihan. Dan kelebihan itu tidak harus diukur dari kelebihan apa? Otak yang cerdas, fisik yang sempurna. Maka wahai para orang tua, belajarlah untuk memahami kelebihan anak kita masing-masing. Jangan sampai kekurangan yang ada di dalam diri anak kita menutup mata kita dari kelebihan yang dia miliki. Salah. Justru kelebihan yang dimiliki oleh anak kita, walaupun sedikit, jadikan itu sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas anak kita, menutupi kekurangan-kekurangan. Maka itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara penanya. Semoga Anda bisa menemukan bintang Anda di dalam diri anak Anda yang barangkali punya kekurangan yang tadi disampaikan. Ini yang dapat kami aturkan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.